Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Saya berharap kalian baik-baik saja ya. Oke, baiklah anak-anak. Ini adalah pertemuan kedua kita di daring 2021 ya. Sebelum saya bahas tentang materi untuk minggu ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya kemarin sudah memperkenalkan diri saya ya. Saya adalah Haisi Komalaria untuk mengajar kalian prakarya di kelas 7. Oke, materi yang ke minggu kedua ini adalah saya akan membahas tentang pengolahan bahan serat. Nah, minggu pertama kemarin kan kita sudah ngebahas tentang kerajinan bahan serat. Sudah saya jelaskan di YouTube kita di Spansa Channel. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan kita di pengolahan bahan serat. Nah, sekarang kita tentang pengolahan, kita lihat. Nah, di sini ada pengertiannya. Kalian bisa lihat di di layar kalian ya. Oke. Dalam setiap produksi kerajinan terdapat sebuah proses yang disebut pengolahan dalam membuat sebuah bahan menjadi karya kerajinan yang bernilai. Nah, pengolahan adalah proses yang menggunakan metode atau teknik yang dapat mengubah bahan baku mentah menjadi produk kerajinan yang bernilai. Nah, bahan serat itu sebelum membuat produk kerajinan tentunya pengrajin juga harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Nah, proses pengolahan masing-masing bahan tekstil itu secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin ya. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya, yaitu ada pengolahan langkah-langkah dalam pengolahan bahan serat alam. Lihat di sini. Yang pertama yaitu adalah pemintalan benang. Nah, kita lihat di sini gambar di sini. Di sini adalah gambar cara pemintalan benang. Nah, kalian bisa lihat ya anak-anak ya. Oke, next. Di sini ada penggulungan benang. Nah, itu adalah yang kedua. Caranya adalah penggulungan benang. Setelah pemintalan kita langsung dengan cara yang kedua adalah penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Oke. Next, kita lihat gambarnya, yaitu yang ketiga adalah caranya pencelupan warna. Nah, dengan cara pencelupan warna bisa kalian lihat di gambar. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Iya jelas ya, setelah kita celupkan dikeringkan agar hasilnya lebih maksimal. Oke, next adalah penenunan benang menjadi kain ya. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Kemudian, benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri dalam bahasa prakaryanya ya. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Nah, ini bisa kalian lihat di gambar kalian di layar kalian ya. Oke. Next. Kemudian setelah pengolahan kita masuk ke proses produksi kerajinan bahan serat ya anak-anak ya. Oke. Nah, teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Nah, adapun teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri sebagai berikut ya. Kita lihat, yang pertama adalah menenun. Nah, teknik menenun ini dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang berfungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Oke, jelas ya anak-anak. Selanjutnya adalah menjahit. Menjahit itu adalah pekerjaan yang menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang.
Kemudian menjahit itu dapat dilakukan dengan manual, ada juga dengan mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikan culup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya kalau bagaimana cara menjahit ya. Karena sudah umum itu ya, menjahit itu ada dua cara, yaitu bisa dilakukan dengan manual atau dengan tangan, atau juga bisa menggunakan mesin. Nah, yang selanjutnya adalah mengikat. Mengikat adalah teknik yang menyatukan dua benang atau lebih untuk membentuk ikatan yang diinginkan. Nah, mengikat itu dapat pula diartikan sebagai menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Itu arti dari mengikat ya. Oke, next anak-anak. Sekarang kita lihat gambar contoh proses produksi kerajinan serat. Nah, kalian bisa lihat gambar di layar HP Anda, atau kalau kalian buka di laptop bisa lihat di laptop Anda ya. Nih, yang gambar pertama ini adalah gambar mesin jahit. Berarti ini menjahit menggunakan mesin jahit. Kalau yang ini adalah menggunakan tangan atau manual. Nah, yang ini adalah mengikat kain untuk produk tidy ya, produk tidy. Kemudian ini mengikat tali untuk produk makrame yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini adalah teknik menenun dalam pembuatan tapestri. Oke, paham anak-anak? Saya harap kalian paham ya sampai di sini. Kemudian saya lanjutkan ke produk dan proses kerajinan bahan serat ya. Bisa kalian lihat di sini. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaan atau bisa disebut juga dengan bahasa utility ya. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Maksudnya seperti ini anak-anak. Kita membuat mangkuk itu untuk wadah sayur ya. Berarti sesuai dengan kegunaannya, kebutuhannya ya. Oke. Yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable ya, nyaman, comfort ya. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Jelas ya. Contoh misalnya cangkir didesain ada pegangannya agar lebih nyaman kita menggunakannya. Lebih kita nyaman dengan menggunakan cangkir yang dibuat pegangannya daripada yang tidak ya. Gitu maksudnya. Jadi kita membuat suatu produk itu harus benar-benar kita kita buat dengan kegunaannya, dengan kenyamanannya juga ya. Oke, next. Yaitu keluasan atau flexibility. Nah, benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Jelas ya. Contoh sepatu sesuai dengan anatomi atau ukuran kaki. Jadi kita membuat suatu kerajinan itu harus sesuai dengan ukuran kaki masing-masing orang gitu. Oke, next yang keempat adalah keamanan atau safety. Ya, jelas ya. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya nih, misalnya piring dari serat kelapa harus membuat pertimbangan yang sangat ini ya, komposisi zat pelapisnya atau perwarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Nah, itu. Kemudian yang kelima adalah keindahan. Nah, keindahan itu juga harus wajib kita lakukan, karena kalau kita nggak indah juga pasti kita nggak pengen ya makainya barang sesuatu produk itu. Oke, benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Pasti ya, keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuknya, dari hiasannya atau ornamen, dan bahan bakunya. Oke, jelas ya anak-anak? Next, kita lanjutkan lagi ke produk dan proses kerajinan bahan serat selanjutnya ya. Karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Nah, yang pertama, tentukan bahan dan jenis kerajinan. Itu yang pertama. Kemudian penggalian ide dari berbagai sumber. Jadi maksudnya penggalian ide itu bisa kita dari sumber internet, bisa dari buku ataupun dari apapun ya.
Nah, yang ketiga adalah buat beberapa sketsa karya. Jadi sebelum kita membuat produk kerajinan itu harus kita buat sketsa dulu agar hasilnya pun lebih maksimal. Nah, itu. Yang keempat adalah tentukan sebuah karya terbaik. Ya, jelas ya, kita membuat itu tentukan karya apa yang kira-kira terbaik untuk kita buat. Kemudian kumpulkan bahan dan alat. Jadi sebelum kita membuat produk kerajinan harus kita kumpulkan bahan dan alatnya dulu. Kemudian pembuatan karya kerajinan. Yang ketujuh adalah evaluasi karya, dan kedelapan revisi karya. Revisi itu adalah misalnya kita contohnya sudah kita buat kerajinan, jadi kita cek lagi itu apa yang akan direvisi, kira-kira kurang apa. Misalnya ada kurang warnanya lebih kurang bagus, apa mau kita tambah apa gitu kan, agar lebih hasilnya lebih maksimal. Itu adalah hal-hal proses perancangan kerajinan harus memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Oke anak-anak, paham ya? Nah ini kita lihat selanjutnya, produk kerajinan serat tumbuhan ya. Kemudian Indonesia itu apa itu produk kerajinan serat tumbuhan? Yaitu kita lihat di sini, Indonesia itu dikenal dengan kaya sumber daya alam berupa hutan yang tersebar di seluruh Nusantara. Selama ini hasil hutan non kayu yang berasal dari tanaman dan bersifat dapat diperbarui belum sepenuhnya mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan di sektor kehutanan. Nah, padahal tanaman non kayu seperti daun dan rumput-rumputan memberikan kontribusi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Ya, selain tanaman kayu dan non kayu, terdapat bahan serat alam yang dihasilkan dari hewan. Nah, produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan serat dari tumbuhan dan hewan ini sangat banyak dan mudah didapat. Namun ada pula serat buatan yang dihasilkan dari berbagai bahan campuran yang juga menghasilkan produk kerajinan yang kreatif seperti kain. Ya, yang pertama minggu ini kita masih ngebahas tentang kerajinan serat tumbuhan dulu ya. Produk kerajinan serat tumbuhan yang pertama, daun yang digunakan sebagai produk kerajinan disebut dengan serat alam ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang serat alam ya. Serat alam yang biasa digunakan diantaranya adalah daun enceng gondok, daun pandan, daun jagung, daun pisang atau pelepah pisang. Mungkin minggu kemarin udah saya jelaskan sedikit-sedikit ya, tapi belum mendetail banget. Nah, daun kelapa misalnya lagi atau janur ya, kemudian daun lontar, daun pandan, dan daun pohon gebang. Selain daun ada juga akar biji dan batang. Nah, eceng gondok ini termasuk jenis tanaman yang biasa tumbuh di air. Eceng gondok ini termasuk jenis tanaman pengganggu. Namun bagi warga daerah tertentu seperti di Kulon Progo, Yogyakarta, eceng gondok ini menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Nah, daerah ini menjadi sentra kerajinan tangan dari eceng gondok ya. Kemudian selain eceng gondok, masih banyak lagi produk kerajinan dari bahan serat alam ini yang sudah digeluti oleh pengrajin dari beberapa daerah. Nah, yang pertama bahan serat tumbuhan, bahannya ya. Di bawah ini merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan, yaitu pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari, dengan bantuan sinar matahari secara langsung. Yaitu misalnya daun yang bisa digunakan adalah daun pelepah pisang, daun pandan, dan daun eceng gondok. Seratnya yang dipakai ya. Oke, next. Nah, ini contoh gambar dari serat tumbuhan. Nah, ini adalah yang gambar yang hijau ini adalah daun pandan ya. Yang ini adalah pelepah pisang, kemudian yang ketiga ini adalah eceng gondok. Nah, daun-daun di gambar di bawah ini di sini yang kalian lihat di sini di layar ini bisa kalian buat kerajinan produksi kerajinan, yaitu dari serat tumbuhan ya. Ini namanya serat tumbuhan. Oke, next. Yaitu produk kerajinan serat tumbuhan ini ada bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam ya, dari tangan ya. Misalnya tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Nah, teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara dianyam. Namun ada juga yang menggunakan teknik tempel atau jahit ya. Sedangkan proses persiapan pembuatan bahan baku yang digunakan biasanya dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari. Untuk menghindari jamur, bahan serat alam harus direndam dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan natrium benzota atau zat pengawet lainnya sehingga bahan serat alam dapat bertahan lama tanpa jamur. Nah, itu harus direndam dulu ya. Itu seratnya itu, daun-daunnya itu kalau mau hasilnya lebih lama
atau tahan lama seperti itu. Next adalah alatnya. Alat yang digunakan untuk produksi kerajinan itu apa aja ya? Nah, yang di bawah ini adalah salah satu alatnya ya. Masih banyak alat yang bisa digunakan, tapi ini saya jelaskan hanya beberapa yang umum digunakan oleh orang-orang untuk membuat produksi kerajinan. Misalnya yang pertama adalah gunting, kemudian cutter, pisau, lem tembak, dan jarum jahit. Itu ya yang digunakan alat-alat yang digunakan untuk membuat produksi kerajinan serat tumbuhan. Oke, yang kita bahas ini adalah serat tumbuhan ya. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan ini baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan sebagai isi bantal. Nah, kemudian bahan serat alam dari daun atau pelepah pisang itu atau pandan atau eceng gondok juga dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Nah, contohnya ada gambar di sini, kita lihat di gambarnya. Di sini adalah gambar yang pertama adalah contoh produk kerajinan bahan serat dari pelepah pisang. Bisa kalian buat seperti ini ya. Kemudian yang kedua ini adalah dari pelepah pisang juga. Yang ketiga ini sama, ini juga dari pelepah pisang. Ini semua dari pelepah pisang nih ya, contohnya ya. Ini adalah gambar contoh produk kerajinan dari bahan serat tumbuhan, yaitu dari pelepah pisang. Oke anak-anak, untuk minggu ini saya akan menjelaskan sampai sini aja, sampai dari pengolahan bahan serat dari tumbuhan ya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan di minggu depan. Nah, untuk tugas atau tugas kalian minggu ini nanti akan saya share di grup kalian masing-masing ya. Tunggu aja setelah video ini nanti akan saya share tugas kalian. Oke anak-anak, saya harap penjelasan saya ini jelas ya. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah kurang ataupun lebih, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa ya anak-anak, like dulu, share, dan subscribe sebelum menonton video ini. Kemudian bisa kalian tonton dan kalian pahami apa maksud dari penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.